Selamat pagi Bu Nora dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok A kelas A yang 1C akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang Subbab 10.15 tentang kriptografi. Saya William Arifin, NPM 20006531384. Oke, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengodek dan memecahkan kode dari pesan rahasia. Jadi dalam kriptografi terdapat beberapa istilah. Kode disebut ciphers, teks yang belum dikode disebut plain text, teks yang sudah dikode disebut sebagai ciphertext. Proses mengubah plain text menjadi ciphertext disebut sebagai enkripsi, sedangkan proses sebaliknya disebut sebagai dekripsi. Next. Salah satu jenis ciphers yaitu substitution ciphers. Biasanya berupa mengubah huruf menjadi huruf lain. Contohnya bisa dilihat di contoh berikut. Namun karena terdapat kelemahan dalam metode ini, karena gampang dipecahkan kodenya, digunakan metode lain yaitu Hill ciphers. Next. Dalam Hill ciphers, setiap huruf Z berurutan dari A sampai Y diberikan nilai 1 sampai 25 dan Z diberi nilai 0. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Pada metode Hill ciphers, yang paling sederhana, dilakukan prosedur berikut ini untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di contoh. Next. Di sini dalam contoh diberikan matriks dan kita disuruh untuk mencari plain text, mencari Hill ciphers dari plain text I am hiding. Jadi dalam contoh ini kita kelompokkan kalimat tersebut dalam masing-masing dua huruf. Karena jumlah hurufnya ganjil maka ditambah satu dummy. Lalu kita ubah menjadi angka. Next. Lalu kita lakukan perkalian A dikali P. Untuk angka yang melewati 26 akan dilakukan modulo untuk mendapatkan kodenya. Next. Lalu semua hasil perkalian AP dienkripsi menjadi pasangan-pasangan ciphertext, lalu terakhir digabungkan menjadi satu kata tanpa spasi. Kalau dalam Hill and ciphers, plain text dikelompokkan dalam n huruf dan dienkripsi dengan matriks n kali n. Next. Saya Salma Mazaya, NPM 2006536126. Pada contoh sebelumnya, bilangan bulat X yang lebih besar daripada 25 digantikan dengan sisa dari pembagian X terhadap 26. Teknik ini disebut aritmatika modular atau modular arithmetic. Berdasarkan hal ini, maka diperoleh definisi 1, yaitu jika M adalah bilangan bulat positif serta A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka A ekuivalen terhadap B modulo M, yaitu A sama dengan B mod M. Jika A min B adalah sebuah bilangan bulat kelipatan dari M. Kemudian ada teorema 10.14.1, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan modulo M, misalkan R sama dengan sisa dari mutlak A dibagi M, maka residu R dari A modulo M diperoleh dari R sama dengan R jika A lebih besar sama dengan 0, M kurang R jika A kurang dari 0 dan R tidak sama dengan 0, R sama dengan 0 jika A kurang dari 0 dan R sama dengan 0. Kemudian definisi 2, jika A adalah sebuah angka dalam Zm, maka A pangkat min 1 dalam Zm disebut resiprokal atau bilangan timbal balik. Atau kebalikan perkalian dari A modulo M jika A inverse sama dengan A inverse, A sama dengan 1 mod M. Berikut tabel penjelasan lebih lanjut. Next. Dalam kriptografi, penting untuk mengetahui matriks mana yang invertible modulo 26 dan bagaimana mendapatkan inverse matriks tersebut. Teorema 10.14.2 yaitu matriks persegi A dengan entry dalam Zm adalah modulo M yang invertible jika dan hanya jika residu dari det A modulo M memiliki modulo M timbal balik atau resiprokal. Next. Selanjutnya ada korolari 10.14.3 yaitu matriks persegi A dengan entry dalam Zm adalah modulo M yang dapat dibalik jika dan hanya jika M dan residu dari determinan A modulo M tidak memiliki faktor prima yang sama. Lalu korolari 10.14.4 yaitu matriks persegi A dengan entry dalam Z26 adalah modulo 26 yang dapat dibalik jika dan hanya jika residu dari determinan A modulo 26 tidak habis dibagi 2 atau 13. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Salma. Perkenalkan nama saya Nicholas Kasavatio, NPM 2006532701. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh tentang menentukan inverse dari A modulo 26. Di sini matriks A-nya adalah 5623. Pertama, kita cari dulu determinan A-nya, yaitu dengan AD min BC diperoleh hasilnya 3. Nah, dari tabel 2 sebelumnya, kita telah memperoleh bahwa AD min BC pangkat min 1 sama 3 pangkat min 1 itu sama 9 mod 26. Berikutnya, dengan menggunakan rumus inverse matrix, yaitu AD min BC pangkat min 1 kali adjoint A diperoleh jadi 124, 8, 19. Nah, contoh berikutnya adalah kita akan memecahkan Hill 2 cipher di bawah ini yang digunakan menggunakan matriks yang sebelumnya telah diperoleh pada contoh 4. Dari tabel 1, nilai numerik dari ciphertext di atas adalah sebagai berikut. Nah, untuk mendapatkan pasangan plain text-nya, kita kalikan setiap vektor ciphertext dengan inverse dari A, yang sebelumnya telah diperoleh di contoh contoh 4. Kita kalikan saja A inverse dengan masing-masing dari pasangan ciphertext-nya ini. Untuk yang pertama, kita memperoleh hasilnya 487 sampai 36, itu dengan modulo 6 diperoleh 19 sampai 20. Proses ini akan berlanjut terus untuk ciphertext berikutnya. Nah, sehingga diperoleh dari tabel 1, nilai abjad dari vektor-vektor di atas adalah sebagai berikut yang menghasilkan pesan strike now. Teorema 10.14.5 tentang menentukan matriks pendekripsi. Andaikan P1 sampai Pn adalah vektor-vektor plain text yang bebas linear,
Dan andaikan C1 sampai Cn adalah vektor-vektor ciphertext yang bersesuaian dalam hiliran cipher, jika P adalah matriks N kali N dengan vektor baris P1 transpose sampai Pn transpose, dan jika C adalah matriks N kali N dengan vektor baris C1 transpose sampai Cn transpose, maka urutan-urutan operasi baris elementer mereduksi C ke I mentransformasikan P ke A inverse transpose. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Olivia Felika Utomo. Sekarang saya akan menjelaskan contoh selanjutnya. Kali ini soalnya terdapat field to ciphertext berikut, kemudian diketahui kata pertamanya yaitu dir. Maka dari soal ini dapat diketahui nilai numerik dari plain text-nya yaitu DE 45, AR 1 dan 18. Sedangkan 4 huruf pertama dari ciphertext-nya yaitu IO dan SB yaitu 9, 15 dan 19, 2. Next. Nah, dari soal ini akan dibentuk matriks, yaitu P1-nya DE, yaitu 45, dan C1-nya 9, 15, P2, 1, 18, dan C2, 19, 2. Diketahui ini akan kita bentuk matriks C dan matriks P. Untuk mendapatkan A inverse yang ditranspos, yang harus kita lakukan pertama adalah memposisikan P di sebelah C, sehingga menjadi matriks yang di posisi pertama. Nah, kemudian dari matriks ini akan dilakukan operasi baris elementer sampai bagian C menjadi I. Sehingga A inverse yang ditranspos yaitu 10179, kemudian A inverse-nya menjadi 11709. Next. Nah, sekarang kita akan mulai memecah pesannya. Pertama, karena seperti yang tadi sudah dilakukan, kelompokkan ciphertext menjadi pasangan dan mencari nilai numerik setiap huruf. Kemudian, nilai ciphertext ini akan dikalikan A inverse. Berikut nilai-nilai matriks yang sudah dikalikan dengan A inverse-nya. Kemudian pesan yang didapat yaitu Dear X and thanks. Next. Ya, sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.